Oke, thank you. Sudah terlihat. Ya, Oke, baik. Terima kasih Mbak Gita dan teman-teman semuanya sudah hadir. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan bisa hadir saat ini. Semoga materi yang saya akan share hari ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Bismillah, kita mulai ya. Nah, hari ini saya dipercaya untuk men-share satu materi yang menurut saya berguna sekali untuk kekuatan kita selama masa pandemi ini. Ya, judulnya adalah stress management. Nah, stress management itu sebenarnya tujuannya biar kita bisa lebih balance di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kayak apa sih stress management itu? Baik. Nah, outline-nya untuk pembahasan hari ini adalah yang pertama, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang situasi saat ini selama pandemi ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah stres. Itu apa sih gejala dan cara mengatasinya atau coping-nya seperti apa. Ya. Nah, kita mulai di topik yang pertama, situasi saat ini. Nah, ini foto saya tadi ya, perkenalan saya. Kebetulan saya juga aktif di Psikologimu atau nanti di Digiceria. Jadi kalau misalnya butuh saya, bisa langsung diakses dari Digiceria atau Psikologimu. Nah, situasi saat ini yang nomor satu adalah ternyata 80% pegawai itu stres akibat pandemi. Ya, ini penelitian dari PPM Manajemen. PPM Manajemen di tahun 2020 ya, di awal pada saat kita pandemi ya. Nah, itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi sekitar 80% pegawai itu stres akibat pandemi. Macam-macam penyebabnya ya, dari perubahan bekerja, dari yang bekerjanya secara langsung gitu ya, di kantor secara langsung menjadi secara online. Nah, ini stresnya salah satunya karena itu. Nah, situasi yang kedua adalah 70% pegawai itu sakit karena stres. Kok bisa? Kok bisa sakit? Nah, ternyata stres itu meningkatkan dorong-dorongan dari dalam diri kita yang termasuk dorongannya dorongan negatif. Jadi malah sakit kepala. Nah, itu ya. Nah, ini akhirnya dari penelitiannya Pew Health Study and Harvard dari 2020 gitu ya. Ternyata stres itu meningkatkan frekuensi kunjungan secara online atau offline untuk bidang kesehatan. Ya, jadi ternyata 70% mereka itu sakit karena stres, akarnya karena stres. Ya. Nah, situasi yang ketiga adalah orang jadi bertanya-tanya, ya, jadi pegawai jadi bertanya-tanya. Saya aman nggak ya kalau ke kantor, gitu ya? Karir saya di masa pandemi ini gimana ya, gitu ya? Atau bisa survive nggak ya saya di kantor ini, misalnya, gitu ya? Kantor saya aman nggak ya? Nah, aman nih bisa macam-macam ya, bisa apakah aman dari penyakit nih karena sedang ada pandemi atau hal yang lainnya. Atau yang terakhir nih ada bakal dipecat nggak ya saya? Nah, ini kan banyak ya yang di layoff karena pandemi, banyak bisnis yang tutup karena pandemi. Nah, ini situasi seperti saat ini kira-kira seperti ini, ya. Nah, kalau kita ada yang stres, ya nggak cuma saya, ternyata kita nggak sendiri, ya. Jadi banyak ternyata yang mengalami stres ini banyak. Dari tadi yang dari surveinya PPM, 80% pekerja mengalami gejala stres, gitu ya, karena khawatir kesehatannya, salah satunya. Kemudian silver lining-nya, gitu ya, hikmahnya dari pandemi ini sebenarnya makin banyak orang-orang yang sadar akan pentingnya kesehatan mental. Ya, jadi tadinya mungkin tidak terlalu sadar, tidak terlalu aware bahwa ada yang namanya kesehatan mental, tapi hikmahnya di masa pandemi ini kita jadi lebih aware, kita jadi lebih sadar, oh ternyata kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan kita juga. Jadi kalau kita tidak sehat secara mental, maka ada penyakit-penyakit lain yang mengikuti secara fisik, gitu ya. Nah, oke. Di sini ada penelitian juga, jadi lebih
orang mulai mencari tentang kesehatan mental ya. Ada yang tanya tentang apa sih kesehatan mental itu, apa sih anxiety? Anxiety itu kecemasan ya. Nah, itu di portal-portal searching portal tuh mulai banyak tentang kesehatan mental. Nah, tapi sebenarnya stres itu apa sih? Ya, paling sering nih kita menggunakan kata stres ya. Nah, stres ini apa? Nah, stres adalah sebenarnya ada satu kata yang paling sering digunakan. Tapi apa artinya? Nah, kita ke topik selanjutnya. Ya, stres, gejala, dan cara mengendalikannya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita kenali dulu emosi dan perasaan kita. Ya, jadi manusia itu punya basic human emotion. Jadi ada emosi dasar manusia. Ya, ada senang, sedih, jijik, marah, takut, terkejut, dan merasa buruk, merasa gak enak gitu ya. Nah, ini 7 basic human emotion. Dasarnya ada 7. Tapi kalau kita mendalami lagi, kita menggali lagi, nah dari 7 ini bisa jadi bermacam-macam. Ya, misalnya di sini ada wheel of emotion ya. Di sini misalnya ada happy. Nah, dari happy itu bisa jadi bangga ya, ada happy, proud gitu ya. Dari proud bisa lagi jadi percaya diri, confident. Nah, jadi kalau ditarik, digali, dia akan lebih kompleks lagi emosinya. Ya, tapi kalau dasarnya hanya ada 7 tadi. Nah, sebenarnya apa gunanya Mbak Cika? Kok mengenali emosi dan perasaan? Nah, kalau kita kenal dengan emosi kita tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan atau situasi, terus kita merasakan sebuah emosi dan kita tahu emosi itu apa, nah kita bisa jadi lebih mengontrolnya. Bisa lebih paham, oh saya ini lagi marah, berarti saya harus gimana biar tidak marah lagi gitu ya. Atau oh saya ini lagi kecewa, oh saya ini lagi sedih gitu. Jadi bagaimana caranya biar saya nggak sedih lagi. Atau misalnya saya lagi senang nih, saya bahagia gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa mempertahankan kebahagiaan saya ini gitu. Jadi awalnya di situ dulu ya. Nah, kita masuk ke definisi stres. Nah, stres itu ternyata adalah bukan emosi, ya. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh dalam menghadapi masalah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah, lalu tubuh kita bereaksi. Nah, reaksi tubuh ini yang disebut stres. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, ya, stres itu bertumpuk, tidak diselesaikan, tidak dimanajemen dengan baik, itu akan menimbulkan gejala-gejala yang muncul di dalam fisik kita. Ya, jadi gejalanya bermacam, dari satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, tapi sebagian besar kira-kira seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah mereka biasanya pusing, sakit kepala gitu ya, nyut-nyutan. Nah, ada yang darah tingginya naik gitu ya, tekanan darahnya naik. Ada yang di perut, ada MAH, asam lambung naik, diare gitu ya. Ada yang sistem imunnya melemah, jadi gampang sakit, gampang flu, mungkin yang alergi, nah alerginya kambuh misalnya gitu ya. Atau yang sampai disfungsi seksual. Nah, jadi ini dari stres itu akar penyakitnya macam-macam. Nah, makanya itu kita fokusnya bagaimana manajemen stres itu sendiri supaya tidak berlarut-larut jadi penyakit gitu ya. Nah, dan ternyata stres itu nggak selamanya negatif. Jadi stres itu memang ada 2, ada stres yang positif dan ada stres yang negatif. Nah, positif stres adalah membuat kita lebih terjaga, lebih alert, lebih waspada gitu ya, dan termotivasi gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih bilangnya insecure misalnya gitu ya. Nah, itu membuat kita jadi lebih terjaga. Oh, saya mau jadi lebih baik, saya termotivasi jadi lebih baik gitu. Ini namanya positif stres. Tapi kalau negatif stres itu biasanya adalah stres-stres yang bertumpuk, tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kalau biasanya kan stres itu datang sesekali gitu ya, datang sekali kita selesaikan, selesai, nggak jadi stres.
Terus datang lagi nih tantangannya, terus kita selesaikan, nggak jadi stres. Tapi kalau misalnya tantangan itu, stres itu, tekanan itu datang terus-menerus, belum sempat kita selesaikan, dia datang terus-menerus, itu menjadi bertumpuk. Dan di situ kita menjadi overwhelmed, merasa berlebihan, merasa terbebani, merasa berat. Nah, ini yang akan menjadi mengganggu kesehatan mental kita. Nah, ini kalau kita mau mengenali gejala stres lebih detail ya. Jadi kalau misalnya kita lebih mengenali hal ini, kita bisa jadi tahu nih, oh saya nih ternyata lagi stres gitu ya. Ini yang pertama. Secara mental jadi lebih sensitif, lebih gampang marah, gampang nangis ya. Terus kemudian capek, merasa lelah tubuhnya, cemas berlebihan, sakit kepala, darah tinggi tadi ya. Dan fisik itu mulutnya kering, misalnya bibirnya kering, ngomongnya cepet, tangannya keringetan gitu ya, atau keringetan seluruh tubuhnya gitu. Nah, itu secara fisik. Nah, ada lagi kata frustasi. Nah, mungkin sering-sering kita gunakan juga ya kata frustasi ini. Nah, frustasi ini adalah emosi. Nah, dia bedanya dengan stres. Kalau stres itu reaksi tubuh, frustasi adalah emosi. Nah, emosi ini muncul ketika individu tidak dapat mencapai apa yang diinginkan. Nah, jadi dia nggak sesuai dengan harapannya, nggak sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Ini dia emosinya dinamakan frustasi. Akibat dari frustasi apa? Akhirnya dia pengen nyerah, pengen berhenti, marah, gitu ya, merasa sedih, merasa depresi. Nah, oke. Depresi ini juga kata yang sering digunakan, tapi ternyata depresi itu tidak sekedar emosi saja, tidak sekedar reaksi tubuh saja, tapi depresi adalah masalah kesehatan mental. Ya, jadi ini sudah termasuk penyakit kesehatan mental. Yang umum tapi serius. Jadi umum dan serius dan berpengaruh negatif ke perasaan, pikiran dan perilaku. Jadi depresi ini tidak hanya diucapkan saja, tapi terlihat dari kehidupannya dia, perilakunya dia, gitu ya, pikiran-pikiran yang dia keluarkan atau perasaan-perasaan yang dia keluarkan itu ke arah yang negatif. Gitu. Nah, ini dari DSM-5. DSM-5 ini adalah buku panduannya para psikolog dan psikiater, gitu ya, untuk mengetahui tentang kesehatan mental. Nah, kayak buku primbonnya gitu ya, kayak buku panduannya. Nah, di sini untuk individu yang mengalami 5 gejala atau lebih ya, dan waktunya lebih selama 2 minggu atau lebih gitu ya. Dan setidaknya salah satu dari gejala tersebut harus berupa suasana hati yang tertekan, gitu. Kemudian yang kehilangan minat atau kesenangan. Jadi kehilangan minat itu misalnya tadinya dia suka makan atau dia mau makan gitu ya, tapi jadi nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau tidur, nggak bisa tidur. Nah, itu kehilangan minat. Nah, gejalanya adalah yang pertama suasana hati tertekan hampir sepanjang hari. Jadi hampir setiap hari. Jadi nggak hari-hari tertentu aja, tapi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari. Dan menurunnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua aktivitas dan hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, gitu ya. Jadi yang tadinya, ya tadi saya bilang dari dia biasanya makan nih 3 kali sehari, tapi jadi seharian nggak mau makan. Biasanya tiap hari mandi, jadi nggak mau mandi, ya. Nah, kemudian gejala yang ketiga adalah penurunan berat badan yang signifikan. Padahal orang tersebut tidak berdiet atau tidak sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, ya. Salah satunya itu tadi ya, dia kehilangan nafsu makan. Atau penambahan berat badan. Jadi signifikan berat badannya. Kita lihatnya dia makan terus setiap saat kita lihat dia lagi makan, ya. Atau di sini penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari. Ya, ini yang berbeda dari biasanya, gitu ya. Biasanya dia makan cuma porsinya sedikit, gitu ya. Tapi saat ini porsinya makan sedikit lagi, atau malah makin banyak, berlipat-lipat banyak. Kemudian gejala yang keempat adalah perlambatan pikiran dan pengurangan gerakan fisik, gitu ya. Jadi
kelihatan lebih lambat, kelihatan lebih slow gitu ya. Biasanya dia mau bangun dari tempat tidur, mau belajar, mau kerja, mau bekerja gitu ya. Tapi ini dia nggak mau bangun dari tempat tidur, nggak mau kerja, nggak mau mandi, nggak mau makan. Jadi ibaratnya nempel gitu di tempat tidur tuh rebahan terus. Nah, ini biasanya dapat dilihat perubahannya oleh orang lain ya. Jadi mungkin ibunya melihat dia biasanya bangun berangkat kerja gitu ya. Ini enggak, dia tidur aja seharian kamarnya dikunci misalnya gitu ya. Nah, gejala yang kelima adalah kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari ya. Jadi benar-benar kelihatannya lemah, kelihatannya lemas gitu ya. Dan ini nggak dibuat-buat, dan ini biasanya terjadi dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu atau lebih ya. Ini pasti setiap hari gitu ya, hampir setiap hari dia terlihat seperti kelelahan. Dan ada perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. Ya, dan dia merasa tidak pantas, misalnya tidak pantas untuk bekerja, tidak pantas untuk hidup, tidak pantas untuk melakukan kegiatan-kegiatan keseharian gitu ya, dan itu hampir setiap hari. Ya. Nah, gejala selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkonsentrasi. Jadi mereka ini terlihat sering melamun, ya, ibaratnya sering kosong pikirannya, kosong matanya tuh terlihat kosong gitu ya. Ketika diajak ngomong mungkin banyak diam, banyak bengong. Nah, ini kita harus lebih waspada. Kemudian ada pikiran berulang tentang kematian. Ya, ada keinginan untuk bunuh diri mungkin terucap gitu ya, atau mungkin dia nggak sadar cerita sama temennya. Nah, itu hal-hal ini harus dijadikan perhatian, udah jadi red alert namanya gitu ya, warning, waspada gitu ya. Di sini bisa jadi dia sudah berencana, ada rencana khusus untuk bunuh diri, atau ada upaya sebelumnya, atau nggak ada rencana juga gitu, tapi kepikiran terus, pikiran itu tetap ada. Nah, ini kita harus waspada. Ini bisa terjadi sama siapa aja karena sifatnya depresi itu umum, tapi serius. Dan ini bisa menyerang laki-laki, perempuan, anak remaja gitu ya. Ini bisa, orang dewasa bisa. Nah, ini ada lagi satu lagi, kesedihan. Nah, apa bedanya kesedihan dengan depresi gitu ya? Gejalanya hampir mirip, gitu, hampir mirip, tapi sedih ini ada perbedaan dengan depresi, dan biasanya dia tidak berarti tidak membahayakan, gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya. Dalam kesedihan, perasaan sakit itu ya, kita sakit hati, patah hati gitu ya, itu datang bergelombang. Jadi nggak tiap hari ya. Jadi kadang ada, kadang datang gitu ya, kadang enggak gitu ya. Keinget. Nah, jadi nggak tiap hari. Seringkali bercampur dengan ingatan yang positif gitu ya. Misalnya ada dia kehilangan seseorang. Dia kehilangan seseorang gitu ya. Nah, ini biasanya bercampur dengan ingatan positif. Dalam depresi berat, suasana hati atau minat itu menurun selama hampir 2 minggu. Jadi nggak ada ingatan yang positif sama sekali. Nah, dalam kesedihan, harga diri biasanya tetap ada. Jadi dia tetap merasa dirinya berharga. Tapi kalau depresi berat, perasaan dirinya itu tidak berharga. Dia merasa tidak berharga, membenci diri sendiri gitu ya. Jadi itu perbedaan utamanya dari kesedihan dan depresi. Dalam kesedihan, pikiran kematian juga biasanya sering muncul, tapi ketika ingin bergabung dengan orang yang dia cintai. Jadi orang yang sudah meninggal, misalnya dia sedih karena orang yang sudah meninggal, dia ingin bergabung dengan orang yang meninggal tersebut gitu. Tapi kalau depresi berat gitu ya, pikirannya itu difokuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak merasa berharga. Tidak layak untuk hidup, tidak mampu mengatasi rasa depresi gitu ya. Jadi memang kata-kata depresi ini kita gunakan harus hati-hati gitu, karena memang dia adalah penyakit kesehatan mental yang serius gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi ya, bukan berarti tidak bisa diobati atau diatasi, tapi bisa tetap diatasi. Nah, ini kesimpulannya. Jadi ada kata tadi, ada stres, frustasi, lalu depresi ya, yang tadi kita bahas. Nah, ketika frustasi itu emosi tadi ya, ketika tidak di-manage dengan baik gitu ya, dia akan bisa menjadi stres, ya, bertumpuk
rasa emosinya bertumpuk, lalu kemudian tubuh menjadi reaktif. Ya, dari misalnya sakit kepala, terus ada penyakit-penyakit lain gitu ya. Nah, nanti kalau dibiarkan begitu saja stresnya, tidak di-manage dengan baik, tidak diatur dengan baik, tidak dikelola dengan baik, itu bisa jadi leading ke arah permasalahan kesehatan mental selanjutnya yang lebih berat. Misalnya tadi depresi salah satunya, atau cemas berlebihan, anxiety gitu ya. Jadi awalnya dari frustasi, dari emosi, kemudian reaksi tubuh, kemudian kalau tidak di-manage dengan baik bisa menjadi kesehatan mental yang serius gitu. Nah,